Selamat datang di video tutorial pelaksanaan program CSR atau Corporate Social Responsibility di PT Semen Indonesia Tuban. Dalam video ini kami akan membahas langkah-langkah praktis bagaimana program CSR itu dilaksanakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sebna Kusumardani, perwakilan PMM kelompok 78 gelombang 2. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan nih bagaimana langkah-langkah pelaksanaan CSR SIG Tuban. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, survei dan analisis sosial. Mulai dengan melakukan survei dan analisis sosial di wilayah Tuban untuk memahami kebutuhan masyarakat setempat. Ini bisa melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan warga. Yang kedua, prioritas program. Setelah dianalisis, tentukan prioritas program yang paling relevan, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau lingkungan. Gitu. Dan yang kedua, perencanaan program CSR dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tentukan sasaran. Nah, sasaran program harus jelas dan terukur. Misalnya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertentu atau meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kedua itu perencanaan anggaran. Siapkan anggaran berdasarkan estimasi kebutuhan dari setiap proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak lain. Libatkan pihak-pihak yang relevan seperti lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas lokal untuk mendukung pelaksanaan program. Langkah ketiga yaitu pelaksanaan program. Ada 3 struktur, yaitu eksekusi program. Implementasikan program sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Misalnya, jika fokus pada pendidikan, bisa pembangunan fasilitas pendidikan atau pelatihan bagi guru dan siswa, bahkan beasiswa juga bisa. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pastikan program yang melibatkan masyarakat setempat agar mereka merasa memiliki program tersebut dan dapat melanjutkan inisiatif secara mandiri setelah program itu berakhir. Contohnya itu pemberdayaan UMKM atau jualan lainnya begitu. Dan yang ketiga, pengawasan dan manajemen proyek. Lakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mendapat sasaran yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan pelaporan. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Lakukan evaluasi rutin untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan hasil yang diharapkan tercapai. Yang kedua, pelaporan. Siapkan laporan berkala yang mendokumentasikan kemajuan dan dampak program. Laporan ini dapat digunakan untuk transparansi kepada pemangku kepentingan dan sebagai bahan evaluasi internal perusahaan. Kelima yaitu komunikasi dan publikasi. Nah, komunikasi program ini mempublikasikan program CSR melalui berbagai saluran media, baik lokal maupun nasional, untuk meningkatkan citra perusahaan dan menginspirasi perusahaan lain untuk melakukan hal yang serupa. Seperti contoh, kemarin CSR PT SIG pengobatan gratis di wilayah sekitarnya. Nah, mereka juga membuat berita di berbagai berita saluran media online atau baik lokal maupun nasional begitu. Berikut pelaksanaan program CSR PT SIG Tuban. Dan berikut pelaksanaan monitoring dan evaluasi PT SIG Tuban yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.